Bab 1426, Eliminasi, Arena Tingkat Kedua. Julian membunuh Samantha dalam pertempuran itu. Saya merasa tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan teknik 1000 pedang, dan saya dikendalikan oleh Julian. Sebelumnya, selama pertarungan 1 lawan 5, kristalnya banyak terkuras, tapi sekarang setelah pertarungan, kristalnya dikonsumsi lebih banyak lagi. Sekarang, hanya tersisa kurang dari 1/10 energinya. Semua energi dari sebelumnya diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, meski begitu, dia tidak dapat melukai Julian atau melemahkan kristal Julian. Ah! Samantha terus berteriak dengan marah. Raungan itu terus berlanjut. Melihat pemandangan ini, banyak makhluk mengerutkan kening. Samantha menunjukkan kekuatan yang sangat kuat dan tidak akan lebih lemah dari siapapun yang hadir. Namun, ketika dia menghadapi Julian, dia dibuat sangat malu. Tiba-tiba, makhluk-makhluk yang menyaksikan pertempuran ini memiliki berbagai pemikiran di benak mereka. Bagaimana kalau kita pergi bersama dan menghancurkan musuh kuat seperti Julian? Ada orang-orang kuat yang berkomunikasi satu sama lain. Orang-orang kuat ini awalnya datang dari seluruh alam semesta dan tidak mereka kenal. Sekarang setelah orang lain menyampaikan pesan, mereka ragu-ragu di dalam hati. Jika Anda tertipu, Anda akan mendapat masalah. Samantha, aku di sini untuk membantumu. Sebuah suara bergema. Segera setelah itu, seorang pria terbang dengan cepat dan muncul di depan Samantha. Pria itu tingginya 1,9 meter, mengenakan jubah emas, dan terlihat sangat tampan. Begitu dia muncul, dia dikenali oleh banyak pria kuat. Makhluk dari alam Tuan telah muncul. Setelah tubuh Tuan keluar, ia tidak akan terkalahkan di dunia. Tubuh hegemonik, yaitu tubuh yang lebih kuat dari semut langit. Sekarang menjadi menarik. Ketika pria itu muncul, identitasnya juga dikenali. Dia adalah eksistensi yang terkenal, seorang jenius dari dunia hegemonik. Dia adalah ras manusia, namun dia memiliki tubuh hegemonik yang langka bahkan di zaman kuno. Ketika Julian melihat orang-orang muncul, dia terkejut. Sudah berapa lama, masih ada orang yang berdiri untuk membantu Samantha. Siapa yang datang? Sebutkan namamu. Suara Julian keras dan jelas. Pria berjubah emas memandang Julian yang kuat, tersenyum tipis, dan berkata, hegemoni, Niji. Sangat bagus. Julian berkata dengan dingin, kamu masih berani berdiri sekarang, yang berarti kamu cukup kuat. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Aura Julian seperti pelangi, mengabaikan segalanya. Pada saat ini, Naomi muncul di depan Julian dan berkata, Saudara Visser, saya akan membantu Anda, saya akan menahan Niji. Anda pergi dan menangani Samantha, dan jadilah orang pertama yang melenyapkan Samantha. Setelah pertarungan sengit begitu lama, kristalnya seharusnya tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Julian mengangguk. Awalnya dia ingin bertarung satu sama lain. Sekarang Naomi telah muncul, dia juga berencana untuk berurusan dengan Samantha terlebih dahulu. Niji, lawanmu adalah aku. Naomi berteriak. Kemudian, segera ambil tindakan. Pengadilan kematian. Niji mendengus dingin. Keduanya bertarung, dan pertarungan menjadi intens. Julian memanfaatkan kesempatan itu dan memanfaatkannya untuk segera Samantha. Samantha menggunakan metode terkuatnya, tetapi ketika menghadapi Julian, dia dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Meskipun kristalnya dikonsumsi, kekuatannya meningkat pesat, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Julian. Di arena ini, huru-hara terus terjadi. Di antara mereka, pertempuran Julian adalah pertempuran yang menghancurkan. Dalam pertempuran berikutnya, Samantha terus-menerus terkena serangan, dan kristalnya terus-menerus dikonsumsi. Dalam sekejap mata, pertempuran sengit itu berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, arena ini penuh dengan bayangan pedang. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu dan langsung membentuk seseorang. Begitu Julian muncul, pedang ilahi Ziwei di tangannya meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini menyapu seperti gelombang udara dan langsung menyerang tubuh Samantha. Tubuh Samantha terbang keluar. Sambil terbang mundur, tubuhnya menghilang ke dalam arena. Pada saat ini, arena berubah, dan pemandangan di depan semua orang berangsur-angsur menghilang, dan kemudian muncul di arena berikutnya. Di tengah arena, sebuah lingkaran cahaya muncul. Ini. Apakah Samantha telah tersingkir? Apakah ini arena tingkat kedua? Makhluk-makhluk di sekitar memandang arena baru dengan kebingungan. Mufan, Februari, Gary, dan yang lain. Semuanya bertarung sengit, dan sekarang mereka berhenti. Sangat bagus. Sebuah suara datang. Saat suara itu berbunyi, penjaga itu muncul lagi. Dia muncul di atas ring, melihat ke-32 makhluk yang tersisa di atas ring, dan berkata sambil tersenyum, ya, saya tidak menyangka hal itu akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Beberapa makhluk akan dimusnahkan. Saya pikir itu akan memakan waktu lama. Saat Samantha tersingkir, Julian menghela nafas lega. Setelah pertarungan sengit sekian lama, salah satu dari mereka akhirnya tersingkir. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, kristalnya hampir habis.
Dia tidak mundur dari keadaan bertarung, tetapi menunggu Wali berbicara. Dia tahu bahwa ketika Wali muncul, dia pasti ingin mengatakan sesuatu. Penjaga itu melihat ke-22 makhluk yang tersisa, menunjuk ke lingkaran cahaya emas di tengah arena, dan berkata, lihat apakah kamu melihat lingkaran cahaya ini, selama kamu memasuki lingkaran cahaya, kamu bisa abaikan kerusakan apapun, dan kristal akan tetap muncul. Mendengar ini, banyak makhluk yang tergerak. Abaikan kerusakan apapun dan masih dapat memperbaiki kristal yang dikonsumsi. Pada Februari sebelumnya, Mufan, Gary, Naomi dan lainnya semuanya mengalami pertarungan sengit antara orang kuat, mereka akan selalu mengalami kerusakan dan kristalnya akan selalu aus. Meski kausannya tidak banyak, setidaknya ada kausan. Kabar baiknya adalah kristal sekarang dapat diperbaiki. Penjaga melanjutkan, arena di bawah ini memiliki banyak fungsi. Saya harap Anda bisa sampai ke belakang. Penjaga mengatakan ini, dan sosok itu menghilang dari pandangan banyak makhluk. Saat dia menghilang, Julian dan yang lainnya dengan cepat bergegas menuju area pusat dan menduduki area tengah dalam sekejap. Pilar cahaya di area tengah tidak besar dan hanya dapat menampung satu orang pada saat yang sama. Mufan memimpin dan berkata, saya bertarung dengan Aifa, dan kristal itu mengalami kerusakan. Demi selanjutnya pertarungan, aku tidak akan terus bertarung sekarang. Aku akan tetap berada di celah dulu, ayo pulihkan kristalnya dulu. Julian memandang Gary, Februari, Naomi dan lainnya, dan bertanya, bagaimana denganmu? Februari berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa semut langit begitu kuat. Saya mengerahkan seluruh kekuatan saya, tetapi saya tidak dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, setelah pertempuran, kristal saya juga mengalami konsumsi. Gary juga mengangguk dan berkata, piton api berwarna-warni memang sangat kuat. Kita seimbang. Kristalku juga mengalami beberapa kerusakan, tapi tidak banyak. Naomi menindaklanjuti dan berkata, saya hanya membantu dalam pertarungan. Saya tidak menderita banyak kerusakan, dan kristalnya tidak banyak dikonsumsi. Mendengar ini, Julian merasa sangat lega. Saat Julian dan yang lainnya menduduki area tengah, Yosa, ekspresi Nami dan ekspresi Niji cukup serius. Mereka bertiga berkumpul dan berdiskusi dengan suara pelan, mencoba merebut kembali area tengah. Bab 1427, menonton pertunjukan. Yosa, Nami, Aifa, dan Niji mengambil tindakan, namun mereka tetap tidak bisa menyelamatkan pembunuh Samantha. Sekarang, Samantha telah tersingkir, dan arena telah memasuki level kedua. Setelah pertempuran, semua kristal mereka rusak. Meskipun kausannya tidak terlalu serius, jika ini terus berlanjut, kristal tersebut akan segera terhapus. Apa yang harus dilakukan? Yosa melihat ke area tengah dan melihat bahwa Mufan telah memasuki celah dan masih memperbaiki kristal yang aus. Dia berkata, pada titik ini, kita tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Setelah kristal mereka pulih sepenuhnya, pertarungan akan terus berlanjut. Kitalah yang menderita. Wajah Aifa menjadi gelap dan dia berkata, lalu tunggu apa lagi? Ambil kembali. Nami mengangguk dan berkata, yah, menurutku juga begitu. Saat Mufan berada dalam lingkaran cahaya dan tidak bisa pergi, mereka telah kehilangan penolong yang kuat. Ayo pergi bersama. Niji melirik ke arah Julian dan yang lainnya dan berkata, menurutku, wanita itu adalah yang terlemah. Ayo kita naik bersama dan menyerang wanita itu bersama-sama, dan melenyapkannya di tingkat kedua. Beberapa orang kuat berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Makhluk lain belum mengambil tindakan untuk saat ini, karena api belum membakar mereka. Mereka semua memiliki keberuntungan di hati mereka, berpikir bahwa Julian dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka untuk saat ini, dan mereka aman untuk sementara. Sekarang, saya bisa melakukan apa yang saya bisa. Pada saat ini, Julian dan yang lainnya sedang berdiri di sekitar celah. Julian berbisik, melihat mereka akan segera melancarkan serangan. Jika tebakanku benar, mereka akan bersatu dan menyerang salah satu dari kita, berharap bisa melenyapkannya terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Naomi. Sampai saat ini dalam pertempuran, Naomi telah menunjukkan kekuatan terlemah. Jika saya adalah Aifa dan yang lainnya, saya akan memilih untuk menyerang Naomi. Naomi sedikit mengernyit dan berkata, jika saya melawan salah satu dari mereka, saya bisa menghadapinya, tetapi jika saya melawan beberapa, saya tidak memiliki peluang untuk menang dan akan segera tersingkir. Julian memandang Mufan dalam lingkaran cahaya dan bertanya, bagaimana pemulihanmu seperti ini? Mufan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pemulihannya sangat lambat. Hampir tidak ada pemulihan. Berdasarkan kausan kristal saya, dibutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk pulih sepenuhnya. Julian berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, jangan pulih. Kamu keluar dulu dan biarkan Naomi masuk. Di celah, dia bisa mengabaikan bahaya apapun. Selama dia masuk dan tidak datang keluar, dia tidak akan terluka. Dengan kata lain, selama kamu tidak keluar di level ini, kamu bisa masuk ke level berikutnya dengan stabil. Mufan langsung berdiri dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Naomi, pergilah. Naomi tahu bahwa Julian melakukannya demi kebaikannya sendiri, jadi dia memasuki lingkaran cahaya tanpa ragu-ragu.
Julian memandang Aifa dan orang kuat lainnya di kejauhan, berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak bertarung melawan ular piton api 5 warna dan Niji, tapi saya bertarung melawan Aifa dan Yosa. Dilihat dari situasi saat ini, Aifa sepertinya yang paling lemah. Mufan mengangguk dan berkata, itu benar. Dia bertarung melawan Aifa dan mengetahui bahwa kekuatan Aifa tidak terlalu kuat. Saat dia menggunakan bentuk pertarungan keempatnya, dia hampir tidak bisa menghancurkannya. Jika dia menggunakan bentuk pertarungan kelimanya, dia pasti bisa mengalahkan Aifa. Februari melirik Aifa dan orang kuat lainnya di kejauhan dan berkata, kalau begitu bersatu dan tangani Aifa dulu. Di kejauhan, Yosa, Aifa dan orang kuat lainnya sudah berdiskusi, berencana menyerang Naomi terlebih dahulu, berencana bergabung untuk melenyapkan Naomi terlebih dahulu dan melemahkan efektivitas tempur pihak Julian. Namun, Julian memahami pikiran mereka dan Naomi memasuki lingkaran cahaya sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Ketika Aifa melihat orang-orang ini memandangnya, dia merasakan sesuatu. Ekspresinya cukup serius dan dia berkata, sepertinya mereka akan mengambil tindakan terhadapku. Yosa melirik ke arah Aifa dan berkata, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melawan dengan paksa sekarang. Makhluk lain saling waspada dan tidak mau membentuk aliansi. Jika mereka melakukan ini, mereka pasti akan sangat menderita kerugian nanti. Mendengar ini, Nami membuat rencana. Dalam hal ini, untuk saat ini jangan mengambil tindakan terhadap Julian dan yang lainnya. Pertama-tama mari kita pilih seseorang yang tidak selaras, bergabunglah, dan hilangkan mereka. Dengan cara ini, ketika kita mencapai level ketiga, mungkin tim kita akan menjadi lebih kuat. Yosa berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin. Aifa mengangguk, ya, saya setuju. Yosa melihat sekeliling, mengamati banyak makhluk satu persatu, dan akhirnya berhenti pada seorang pria asing. Dia berkata dengan ringan, orang ini tidak memiliki nama dan nama keluarga. Saya tidak tahu asal-usulnya. Sepertinya dia mudah ditindas. Kalau begitu itu dia. Berkumpul. Setelah mengidentifikasi targetnya, Yosa dan orang kuat lainnya segera mengambil tindakan. Pria yang menjadi sasarannya berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jubah abu-abu dan terlihat sangat biasa. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya berubah. Pria ini bukanlah pria kuat biasa. Dia berasal dari dunia kuat di alam semesta yang disebut Starry Sky Realm. Dia adalah makhluk dari klan langit berbintang. Menguasai kekuatan langit berbintang yang luas. Awalnya, dia diam-diam menonton kesenangan itu, tetapi dia tidak menyangka api telah membakarnya. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Ketika Julian dan yang lainnya hendak mengambil tindakan terhadap Aifa dan yang lainnya mengambil tindakan terhadap makhluk lain tidak terburu-buru dan menyaksikan kegembiraan di area tengah. Julian tersenyum tipis dan berkata, jangan terburu-buru, tunggu saja. Gary, Februari telah menjelma menjadi wujud aslinya. Mufan juga kembali normal. Julian juga menyebarkan segala macam kekuatan magis yang memberkatinya. Beberapa orang duduk bersila di dekat celah di area tengah dan mulai menyaksikan kemeriahan. Yosa, Nami, Aifa, dan Niji semuanya sangat kuat. Sekarang beberapa orang kuat telah bergabung untuk menghadapi satu orang, tidak peduli seberapa kuat makhluk klan langit berbintang, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan 4 tangan hanya dengan 2 kepalan tangan. Dia dipukuli hingga dia tidak mampu melawan dan terus-menerus terluka. Namun, meski 5 lawan 1, pertarungan berlangsung lebih dari 3 jam. Setelah lebih dari 3 jam, pertempuran selesai, dan klan bintang tersingkir. Arena berubah lagi dan memasuki arena tingkat ketiga. Di arena tingkat ketiga, 2 lingkaran cahaya muncul, 1 emas di tengah dan 1 putih di sudut. Begitu mereka muncul di tahap ketiga, Julian dan yang lainnya bergegas menuju celah. Karena ketika mereka berada di level kedua, mereka mengetahui manfaat dari aperture tersebut. Dengan menempati aperture tersebut, mereka akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Beberapa orang lainnya bergegas menuju celah di area tengah, sementara Julian dengan cepat bergegas menuju celah putih di sudut. Selama periode ini, beberapa makhluk bergegas menuju lingkaran cahaya putih di sudut. Julian langsung memasuki kondisi terkuatnya, dan pedang ilahi Ziwei di tangannya berubah menjadi energi pedang yang kuat. Energi pedang tersapu, memaksa orang-orang kuat ini mundur. Tubuh itu langsung memasuki celah putih. Begitu dia memasuki celah putih, dia merasakan ada kekuatan yang kuat di celah putih. Kekuatan ini meresap ke seluruh tubuhnya. Ini. Julian terkejut. Ia juga berpendapat bahwa bukaan putih bisa jadi sama dengan bukaan emas. Sekarang nampaknya tidak sama. Setelah memasuki aperture putih, kekuatannya akan meningkat pesat. Bab 1428, Pikiran Mufan. Setelah Julian memasuki celah putih, kekuatannya meningkat. Dia merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa kekuatannya mungkin meningkat sekitar 1 level. Setelah kekuatannya meningkat, lingkaran putih itu menghilang. Pada saat ini, penjaga muncul di arena tingkat ketiga. Dengan munculnya arena tingkat ketiga, pertempuran juga berhenti untuk sementara. Penjaga muncul di hadapan semua orang. Dia melihat posisi Julian, tersenyum, dan berkata, akan ada lingkaran cahaya di tingkat ini. Masuk aperture setelah itu, kekuatannya akan meningkat untuk sementara, tidak banyak, mungkin hanya sampai level tertentu.
Mendengar ini, mata banyak makhluk hidup tertuju pada Julian. Mereka semua kaget. Julian sudah cukup menakutkan, tetapi sekarang kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi, bagaimana dia masih bisa bertarung. Tampaknya melihat apa yang dipikirkan banyak makhluk, penjaga itu tersenyum dan berkata, peningkatan kekuatan ini hanya sementara dan tidak bertahan lama. Ketika durasinya habis, bukaan yang meningkatkan kekuatan akan muncul secara acak pada seseorang di dalam ring. Sudut. Mendengar ini, banyak makhluk menghela nafas lega. Penjaga melihat makhluk yang tersisa di arena dan berkata, 33 tingkat arena ini mewakili 33 surga dari surga kuno. Surga kuno adalah era yang cemerlang. Di era ini, Ruyun yang kuat, ini orang-orang kuat telah menciptakan beberapa keterampilan unik yang akan diingat selamanya. Hanya saja, entah kenapa, zaman surga kuno telah berakhir, menyebabkan rahasia-rahasia ini hilang. Dan di lantai 33, juga akan ada beberapa rahasia yang hilang. Tentu saja tidak ada arena di depan. Jika ingin mendapatkan skill unik ini, kamu harus ke belakang. Kata-kata penjaga itu menggerakkan hati para makhluk di arena. Tawa penjaga itu berlanjut, tentu saja, keterampilan rahasia yang saya sebutkan setidaknya ditinggalkan oleh Kaisar. Bahkan di era surga kuno, itu adalah keberadaan yang terkenal. Semuanya, semoga beruntung. Suara penjaga menghilang, dan suara lainnya menghilang dari ring. Julian dengan cepat berjalan menuju area tengah. Naomi telah memasuki lingkaran cahaya emas di area tengah. Saudara Visser, apakah kekuatanmu sudah meningkat? Gary bertanya. Julian mengangguk dan berkata, ini memang meningkat pesat. Sekarang, Julian merasa ada kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan dia merasa bisa bertarung 5 lawan 1. Februari melihat sekeliling dan berkata, jangan buang waktu. Ambil tindakan dulu dan singkirkan satu orang nanti. Mereka singkirkan satu orang dan sekarang giliran kita. Julian melirik makhluk seperti Yosa tidak jauh dari situ. Pada pandangan ini, Yosa dan makhluk lainnya mundur sedikit, karena mereka semua tahu bahwa kekuatan Julian telah meningkat sekarang. Level Julian sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan dia agak sulit untuk diganggu. Julian tersenyum tipis. Memindai sekeliling. Di arena tingkat kedua, makhluk seperti Yosa mengambil tindakan melawan makhluk klan langit berbintang, yang menyebabkan mereka yang sendirian dan tidak selaras dengan cepat memenangkan sekutu. Hanya dia. Julian menunjuk seorang pria dengan santai. Pria itu tampak berusia pertengahan 20-an, mengenakan jubah abu-abu. Dia bertubuh ramping dan tampak sedikit kurang gizi. Ketika dia melihat Julian menunjuk ke arahnya, dia terkejut dan segera mundur. Kemudian dia melihat sekeliling, mencoba mencari sekutu, tetapi semua makhluk di sekitarnya menjauh. Kalau begitu ambil tindakan, kata Februari. Kali ini, dia tidak berubah menjadi wujud aslinya. Sebab, tidak perlu berubah menjadi tubuh asli ketika beberapa orang berhadapan dengan satu orang. Julian memimpin dalam memasuki kondisi pertempuran dan menjadi kondisi terkuat. Pedang ilahi Ziwei ada di tangannya, aura di tubuhnya seperti pelangi, dan aura pembunuh di tubuhnya sangat besar ke dalam pedang ilahi Ziwei. Julian, apa yang ingin kamu lakukan? Pria berjubah abu-abu yang menjadi sasaran mengubah wajahnya sedikit dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, jangan serang saya. Saya akan bergabung dengan Anda dan membentuk aliansi dengan Anda. Julian berkata dengan tenang, maaf, saya tidak membutuhkan makhluk lain di tim saya. Di arena ini, selalu ada makhluk yang harus dilenyapkan. Setelah Julian selesai berbicara, tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan pria itu dalam sekejap. Pria itu hanya melihat kilatan cahaya pedang, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang ungu panjang muncul di depannya. Dia ingin menghindar, tapi dia merasa semua rute pelariannya terhalang. Dia hanya bisa mundur secara pasif. Namun, Julian menghunus pedangnya dengan sangat cepat dan muncul di hadapannya dalam sekejap, menusuk dengan pedang panjang di tangannya. Pria itu mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, menghalangi pedang ilahi Ziwei. Namun, masih ada sedikit kesenjangan antara kekuatannya dan Julian. Selain itu, Julian juga menggunakan jurus pedang pertama, dan pedang itu juga mengandung niat membunuh. Dia menyebutnya jalan pedang kehancuran. Dengan satu serangan pedang, pria itu langsung terlempar ke belakang. Energi pedang bertransformasi dari pedang ilahi Ziwei, dan energi pedang bertransformasi dan langsung menembus tubuhnya. Dalam keadaan normal, dia akan terluka parah bahkan jika dia abadi, tetapi sekarang dia memiliki kristal itu, dia tidak terluka, tetapi kristal itu sudah usang. Penuh kebencian. Pria itu berteriak dengan marah. Selama periode ini, Februari, Gary, dan Mufan juga tiba. Beberapa orang bergabung dan melancarkan serangan kekerasan terhadap pria tersebut. Menghadapi serangan dari beberapa pembangkit tenaga listrik teratas, dia dipukuli hingga dia tidak dapat melawan, dan kristal di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi. Melihat pemandangan tersebut, Yosa dan makhluk lainnya tidak mengambil tindakan, melainkan menyaksikan pertunjukan tersebut dari kejauhan. Yosa terkekeh dan berkata, Julian dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan kita, menyingkirkan yang lemah terlebih dahulu. Nami mengangguk dan berkata, memang benar kita harus melenyapkan beberapa terlebih dahulu. Ada 33 makhluk hidup di arena 33 level. Satu tersingkir di setiap level. Hanya satu yang bisa mencapai akhir. Yang lemah adalah tidak layak untuk mencapai akhir.
Lemah. Tidak ada orang yang bisa datang ke sini yang lemah. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan perintah pertempuran yang lemah. Namun, Julian dan yang lainnya terlalu kuat. Jika beberapa orang menyerang satu orang, meskipun mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mereka tidak dapat menahan serangan tersebut. Pertempuran itu berlangsung sekitar lebih dari 1 jam. Setelah lebih dari 1 jam, pertempuran berakhir. Kristal di tubuh lawan dihancurkan hidup-hidup. Ketika kristal itu habis dikonsumsi, dia juga tersingkir. Arena pun berubah, dan banyak makhluk juga meninggalkan arena ketiga dan muncul di arena keempat. Pada etape keempat, masih terdapat lingkaran cahaya emas di area tengah, dan lingkaran cahaya juga muncul di sudut sekitarnya. Yosa dan makhluk lainnya telah lama mengetahui bahwa aperture dapat meningkatkan kekuatan, dan ketika mereka muncul di lantai 4 arena, mereka dengan cepat menempati sebuah aperture. Kali ini, kecepatan Julian sedikit lebih lambat dan dia tidak menangkap aperture, tetapi dia menempati area tengah. Setelah melalui pertarungan di 2 level pertama arena, semua makhluk yang tidak selaras membentuk aliansi satu sama lain. Mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi untuk mencapai akhir, mereka semua memilih untuk membentuk aliansi. 3 dalam satu grup, 5 dalam satu tim. Di arena tingkat keempat, Julian melihat sekeliling dan melihat beberapa orang berkumpul. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mufan memandang makhluk seperti Yosa di kejauhan dan berkata, saya punya ide. Julian menatapnya dan berkata, katakan padaku. Mufan berkata, coba kulihat, bagaimana kalau kita bergabung sementara dengan suku semut langit dan yang lainnya untuk membersihkan makhluk lain terlebih dahulu, dan kemudian merebut ciptaan terakhir. Ini. Julian tampak ragu-ragu. Bergabunglah dengan Yosa, Nami, Aifa, dan Niji. Bab 1429. Jarak dekat. Mufan berkata, ada terlalu banyak makhluk di arena sekarang. Kita harus melenyapkan beberapa makhluk yang tidak berguna terlebih dahulu. Dengan bergabung dengan mereka, kita dapat dengan cepat melenyapkan makhluk lain. Setelah mereka semua tersingkir, kita bisa memenangkan takdir akhir bersama mereka. Julian memikirkannya dan merasa bahwa rencana Mufan dapat dilaksanakan. Dia melihat ke arah Februari dan Gary dan bertanya, apakah kamu keberatan? Keduanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak keberatan. Julian berkata, dalam hal ini, mari kita bersatu dulu, dan saya akan berbicara dengan mereka. Setelah mengatakan itu, Julian berjalan menuju area di mana Yosa dan makhluk lainnya berada. Begitu dia mendekat, makhluk seperti Yosa dan yang lainnya dalam keadaan siaga penuh. Julian memiliki senyum cerah di wajahnya dan berkata, jangan khawatir, saya di sini bukan untuk bertengkar dengan Anda, tetapi untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Yosa memandang Julian dengan dingin dan berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, dan jika ada yang ingin kau katakan, kentut saja. Julian berkata, itu saja. Saya ingin bergabung sementara dengan Anda untuk melenyapkan makhluk lain terlebih dahulu, dan kemudian merebut ciptaan terakhir. Bagaimana menurut Anda? Julian mengungkapkan pemikirannya. Hehe. Aifa tersenyum ringan dan berkata, bahkan jika kamu bergabung dan melenyapkan makhluk lain, pada akhirnya kamu masih memiliki 5 makhluk tersisa, yang lebih banyak dari kami. Dalam pertarungan, kami tidak akan mendapatkan keuntungan. Julian mengangkat bahu dan berkata, ini sangat sederhana. Jika Anda mencapai titik itu, maka pilihlah pertarungan 1 lawan 1. Pemenang akan maju ke level berikutnya, dan yang kalah akan tersingkir. Di atas ring, tidak ada aturan. Namun, Julian yang menetapkan aturannya. Yosa melihat sekeliling ring. Hanya sedikit dari mereka yang tersingkir saat ini, dan masih banyak yang tersisa di atas ring. Dia berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin. Dengan cara ini, aliansi sederhana tercapai. Ada 5 orang di pihak Julian, yaitu dia, Gary, Februari, Mufan, dan Naomi. Di sisi lain ada Yosa, Nami, Aifa, dan Niji. Secara keseluruhan, ada 9 orang kuat. Ke-9 makhluk ini pasti bisa menaklukkan segalanya jika bersatu. Segera, 9 makhluk berkumpul. Makhluk-makhluk di atas ring tampak serius ketika mereka melihat bahwa makhluk-makhluk yang sebelumnya bermusuhan sekarang bersekutu. Julian dan yang lainnya tidak memberikan kesempatan kepada makhluk lain. Babak sistem gugur telah resmi dimulai. Bersama-sama, 9 orang kuat ini hampir tak terkalahkan, dan tidak ada tim yang bisa menandingi mereka. Segera, lebih dari selusin orang kuat tersingkir. Kini, hanya tersisa 2 tim. Di satu sisi adalah tim yang dipimpin oleh Julian, dan di sisi lain adalah tim yang dipimpin oleh Kera Iblis Kuno. Mereka terdiri dari 7 orang kuat dan sangat kuat. Setelah pertarungan, hanya tersisa 16 orang di atas ring, dan setengah dari mereka telah tersingkir. Di dalam arena, kedua tim menempati ujung arena yang berlawanan. Gary tampak serius dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, huru-hara? Jika pertarungan ini terus berlanjut, kita semua akan terluka sedikit banyak, dan kristal di tubuh kita akan habis. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka semua menyerang bersama-sama, mereka semua menyerang satu sama lain, dan mereka semua dihancurkan tanpa kehilangan kristal.
Julian melihat ketujuh makhluk di sisi berlawanan dan berkata, 7 orang kuat ini tampaknya dipimpin oleh Malin kera iblis kuno. Mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita serang Malin dan hilangkan Malin terlebih dahulu. Julian dan yang lainnya sedang berdiskusi. Tim yang dipimpin oleh Malin sedang berdiskusi. Wanita itu sepertinya yang paling lemah. Ayo kita pergi bersama dan singkirkan wanita itu dulu. Saya pikir itu mungkin juga. Berkumpul. Diskusi berlangsung cepat. Julian dengan cepat menegosiasikan masalah ini. Segera setelah diskusi selesai, banyak makhluk memasuki kondisi pertempuran, dan Julian tidak menahan apapun dan menggunakan segala cara, bahkan monumen langit tak berujung. Tablet langit yang tak berujung hancur. Monumen langit tak berujung ini membesar dalam sekejap dan berubah menjadi monumen setinggi 100 meter. Monumen itu dihancurkan ke kejauhan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Minggir. Banyak makhluk dengan cepat mengelak dan menghindar. Boom. Monumen langit tak berujung jatuh ke tanah, langsung menghantamkan lubang yang dalam ke arena. Monumen langit tak berujung diberangkatkan dan berperan dalam membagi medan perang. Anggota tim yang dipimpin oleh Malin dengan cepat mengelak dan menghindar. Selama periode ini, orang kuat lainnya datang dan menyerang Malin pada saat yang bersamaan. Malin tidak menyangka mereka semua akan berkumpul untuk menghadapinya. Namun, dia adalah orang yang sangat kuat. Tubuh aslinya adalah milik suku kera iblis kuno. Kera iblis kuno juga merupakan salah satu dari 10 kejahatan. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan dan dia juga menggunakan kekuatan magis seperti langkah yang menentang surga. Dengan kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan supernatural yang tak terkalahkan, dia menahan serangkaian cedera, dan kemudian menjauhkan diri dari Julian dan makhluk lain untuk bergabung dengan anggota tim. Kemudian, dia melancarkan serangan sengit terhadap Naomi. Hati-hati! Julian berteriak. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Naomi dalam sekejap. Dia menariknya dan menariknya ke belakang. Serangkaian serangan lawan semuanya diblokir oleh monumen langit tak berujung. Kerusakan telah terjadi dan tidak ada kristal yang dikonsumsi. Di atas ring, terjadi perkelahian sengit. Lebih dari selusin orang kuat berkumpul, dan berbagai metode dan kekuatan magis muncul satu demi satu. Senjata kekaisaran, harta karun langka, dan berbagai penampakan dharma yang aneh. Singkatnya, ketika pertempuran mencapai titik ini, tidak ada lagi yang menyembunyikan kekuatan mereka, dan mereka semua menunjukkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Di akhir pertarungan, itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Ada lebih banyak makhluk di pihak Julian. Akibatnya, Julian, Februari dan Gary menyerang Malin bersama-sama. Malin sangat kuat, dan kekuatan fisiknya menakutkan, tetapi Julian juga lemah. Dia menggunakan berbagai metode, dan dengan bantuan Februari, Malin terus-menerus terluka, dan kristalnya terus-menerus dikonsumsi. Selama pertempuran, ilmu pedang Julian ditampilkan secara ekstrim. Alam pedang pertama, alam pedang kedua, alam pedang ketiga, dan alam pedang keempat bergantian menyerang, dan Malin dikalahkan selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, sebelum dia memahami niat membunuh dan mengintegrasikan niat membunuh ke dalam kendo, sekarang dia hampir tidak bisa mengintegrasikannya ke dalamnya. Dia menyebutnya kendo kehancuran. Setelah pedang penghancur dilepaskan, sekuat apapun Malin, ia tetap akan terluka. Setiap kali terluka, kristal di dalam tubuh akan terkuras. Pertempuran sengit terus berlanjut. Kecuali Julian yang menggunakan gerakan membunuhnya, makhluk-makhluk lain semuanya berhadapan dengan lawan mereka, menghindar kapanpun mereka bisa dan berusaha untuk tidak menghadapi mereka secara langsung. Pertempuran itu terjadi dalam waktu yang lama. Seluruh area arena dipenuhi bayangan pedang. Ketika bayangan pedang ini menyatu, tubuh Julian muncul. Saat tubuhnya muncul, pedang ilahi Ziwei di tangannya telah menembus tubuh Malin. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, yang menembus tubuh Malin dan menembus tubuhnya. Sebuah lubang darah muncul di tubuh Malin. Di dalam lubang darah, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tubuh Malin pun pulih dalam sekejap. Pada saat ini, Februari juga melancarkan serangan sengit, dan kekuatan melahap menyapu dan langsung menyerang tubuh Malin. Di bawah pengepungan 2 orang kuat, Malin bertahan untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa lagi bertahan. Kristal di tubuhnya telah habis dikonsumsi, dan dia tersingkir dan meninggalkan arena. Bab 1430. Strategi. Malin terlalu kuat, dan bahkan dengan 3 orang kuat Julian, Februari, dan Gary bekerja sama, dia bisa bertahan hampir sepanjang hari. Saat Malin dihilangkan, arena berubah lagi dan memasuki arena level berikutnya. Di arena, banyak lingkaran cahaya muncul. Begitu mereka muncul di arena baru, banyak makhluk dengan cepat bergegas merebut cahaya. Bukaan di area tengah kebal terhadap kerusakan apapun dan dapat memulihkan energi kristal. Sedangkan untuk aperture putih, daya akan ditingkatkan sementara setelah memasukinya. Ada juga bukaan biru. Setelah memasuki bukaan biru, Anda juga akan menerima perlindungan energi magis, dan pertahanan fisik Anda akan ditingkatkan untuk sementara. Ada juga aperture berwarna merah muda. Setelah memasuki aperture berwarna merah muda, kecepatannya akan diberkati. Dalam sekejap, semua lubang terisi. Julian juga mengambil satu. Bukaan yang dia dapatkan adalah berkah kecepatan. Pada saat ini, kecepatannya sangat cepat, dan dia muncul di area tengah dalam sekejap. Area tengah ditempati oleh Naomi.
Tak lama kemudian, Gary dan lainnya juga muncul di area tengah. Melihat masih ada 6 lawan yang tersisa, Julian tersenyum dan berkata, masih ada 6 yang tersisa, satu mengganggu satu, dan sisanya akan berurusan dengan satu. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera tersingkir. Yosa mengangguk dan berkata, ya, itu masuk akal. Berhentilah menulis dan ambil tindakan. Setelah merumuskan taktik, mereka akan tersingkir dengan sangat cepat. Dalam setengah hari, satu orang akan tersingkir. Setelah pertarungan, hanya tersisa 9 orang kuat di arena. Kesembilan orang tersebut adalah Julian, Februari, Gary, Mufan, Naomi, dan aliansi sementara Yosa, Nami, Niji, dan Aifa. Babak baru arena muncul. Kali ini, Julian dan yang lainnya tidak mencoba mengambil celah tersebut. Kesembilan orang kuat berkumpul di area tengah arena. Yosa memandang Julian dan makhluk lainnya dan bertanya, sekarang, hanya sedikit dari kita yang tersisa, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Julian berkata sambil tersenyum, menurut perjanjian sebelumnya, dalam pertarungan 1 lawan 1, jika Anda menang, Anda akan memasuki arena level berikutnya, dan jika kalah, Anda akan tersingkir. Aifa melirik Julian dan bertanya, siapa yang duluan? Ya, Niji berkata, siapapun yang bertarung lebih dulu pasti akan menderita. Julian juga tidak mengatakan apapun. Untuk sesaat, arena menjadi sunyi. Julian, sebaliknya, diam-diam berkomunikasi dengan Februari, Gary dan yang lainnya. Strategiku begini. Aku keluar bertarung dulu, bertarung 1 lawan 1, dan melenyapkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Setelah mencapai level berikutnya, hanya tersisa 3 orang. Lalu kita menyerang secara berkelompok dan membunuh 3 sisanya. Hancurkan semuanya, lalu kita akan membahas siapa yang akan merebut ciptaan terakhir. Ini adalah medan perang, dan yang terpenting hanyalah strategi. Julian sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Mereka semua melirik Julian dan setuju dengan rencana Julian. Setelah mendapat izin, Julian berdiri dan berkata, karena kalian semua mengira siapa yang bertarung lebih dulu akan menanggung akibatnya, ayo lakukan ini. Di pihakku, aku akan bertarung dulu. Di pihakmu, mari kita lihat siapa yang dikirim untuk bertarung. Julian memandang Yosa, Nami, Niji dan Aifa. Melihat Julian berdiri untuk bertarung, keempat makhluk ini mengerutkan kening. Mereka semua tahu bahwa wilayah Julian adalah yang terlemah, tetapi dia juga memiliki trik paling banyak dan banyak kartu truf di tangannya. Julian adalah yang paling sulit untuk dihadapi di antara mereka. Yosa, Nami, Niji, dan Aifa tidak mengutarakan pendapatnya karena tidak ingin menghadapi Julian atau menjadi yang pertama bertarung. Kenapa, tidak ada yang keluar untuk bertarung? Julian melihat keempat makhluk di seberang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dalam hal ini, akan sedikit sulit. Apakah ini jalan buntu? Yosa berpikir sejenak dan berkata, tidak pantas bertarung 1 lawan 1. Tidak peduli siapa yang bertarung lebih dulu atau siapa yang bertarung terakhir, akan selalu ada kekalahan. Coba saya lihat, mulai sekarang, jangan membentuk aliansi. Ayo kita bertarung dalam jarak dekat. Siapa yang bisa pergi? Pada akhirnya, semuanya tergantung pada siapa yang lebih kuat. Saya setuju. Nami tiba-tiba berbicara dan berkata, arena ini diciptakan untuk jarak dekat. Aliansi sebelumnya menghancurkan begitu banyak makhluk. Tidak perlu membentuk aliansi lagi. Dalam jarak dekat, siapapun yang bisa mencapai akhir akan menang. Tergantung siapa yang lebih kuat. Julian mengerutkan kening. Huru-hara. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia pasti akan berhasil sampai akhir. Februari dan Gary, dia tidak perlu terlalu khawatir. Naomi juga sangat kuat, tapi dibandingkan dengan Yosa dan lainnya, dia masih lebih lemah. Jika terjadi huru-hara, dia pasti tidak akan berhasil sampai akhir. Saya tidak peduli. Mufan tampak acuh tak acuh. Ia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia mendapat manfaat terbesar dari bencana kedua, dia mendapat prasasti Dao Surgawi. Dia sudah mempelajari prasasti Dao Surgawi dapat melepaskan kekuatan destruktif. Apalagi yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah bentuk pertarungan keempat. Dan dia telah berkultivasi ke bentuk pertarungan kelima, dan dia telah mempertahankan kekuatannya. Apapun pertarungan selanjutnya, itu tidak masalah baginya. Saudara Visser, Naomi berdiri di samping Julian dan meliriknya. Julian tahu apa yang dia maksud, dan berkata, jangan khawatir, saya akan melindungimu sampai akhir. Saya berkata, jika saya bisa memenangkan kekayaan, saya akan memberikannya kepada Anda dengan tangan saya sendiri, sebagai cara membayar cintamu. Saya tidak membutuhkannya. Dia tidak membutuhkan apapun dari Julian. Dia tidak ingin kekayaan yang diperoleh Julian dengan susah payah diberikan kepadanya. Dia hanya ingin mendapatkan teknik rahasia dari zaman surgawi kuno. Selain itu, ini belum mencapai akhir, dan masih belum diketahui apakah Julian akan diberkati. Bagaimana? Yosa bertanya lagi. Julian masih berpikir. Dia merasa huru-hara itu buruk baginya. Karena ada banyak orang kuat di sisinya, Februari, Gary, dan Naomi semuanya ada di sisinya. Namun, bagaimanapun juga, hanya satu makhluk hidup yang dapat memperoleh ciptaan tertinggi. Yang gratis untuk semua adalah yang gratis untuk semua.
Setelah Julian berpikir sejenak, dia segera mengangguk dan berkata, dalam hal ini, mulai sekarang, mari kita melakukan huru-hara di setiap level arena. Aifa mengingatkan, mari kita sepakati dulu, kita tidak bisa menyerang satu per beberapa orang. Julian sedikit merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak setuju dengan ini. Siapa yang Anda serang dan siapa yang Anda kalahkan sepenuhnya bergantung pada keinginan Anda sendiri. Julian berkata, menatap Februari dan Gary, dan menunjukkan senyuman penuh arti dan licik. Ini adalah arena, ini pertarungan, ini bukan soal kredibilitas, ini soal kekuatan, ini soal strategi. Meski jarak dekat, beberapa bisa mengepung satu. Julian tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia diam-diam mengirim pesan ke Naomi, mengatakan, pergi ke lingkaran cahaya emas di area tengah dulu, tetap di lingkaran cahaya, dan jangan datang keluar. Naomi mengangguk dengan sadar. Sementara makhluk lain tidak memperhatikan, dia mengedipkan tubuhnya dan bergegas menuju celah di area tengah, langsung memasuki celah tersebut. Julian juga bergerak, dan langsung muncul di celah putih. Bukaan putih itu berisi kekuatan magis. Ketika kekuatan magis ini memasuki tubuhnya, kekuatannya meningkat. Selama periode ini, Mufan, Februari, dan Gary bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju lingkaran cahaya di atas ring. Anda. Yosa mengumpat dengan marah, peraturannya belum disepakati, bagaimana kamu bisa memasuki lingkaran cahaya dulu? Julian merasakan peningkatan kekuatannya, tersenyum ringan dan berkata, ini sudah waktunya, mengapa ada aturan? Bersambung.